Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita menyalakan lilin sebagai tanda kehadiran Kristus, terang dunia yang menerangi seluruh ciptaan. Dalam terang kasih-Nya kita diingatkan bahwa Allah memelihara segala yang Ia ciptakan, bumi, laut, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia. Karena kasih setia-Nya, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab Ia memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Marilah sambil berdiri kita memuji Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Jemaat Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3 kami puji dengan riang. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memohon pertolongannya dalam ibadah kita saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November, bulan yang oleh Gereja Masihi Injili di Timor ditetapkan sebagai bulan lingkungan. Karena itu saat ini kita datang menyembah Allah Tritunggal yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala ciptaannya, dan yang menebus dunia melalui Kristus. Karena itu mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini. Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita mulai. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah nats pembimbing bagi kita saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 dan 2, Ya Halik Semesta. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita ada di dalam ruang pengakuan dosa. Marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Kami mengaku, ya Tuhan, bahwa kami sering hidup seolah bumi ini milik kami. Kami serakah memakai sumber daya tanpa peduli pada generasi berikutnya. Kami khawatir akan masa depan, tapi tidak percaya pada pemeliharaanmu. Ampunilah kami, ya Tuhan, dan pulihkanlah kami menjadi ciptaan yang bersyukur, sederhana, dan bertanggung jawab. Amin. Tuhan sayangilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di minggu pagi yang diberkati oleh Tuhan ini, ketika kita telah datang kembali ke dalam rumahnya setelah 6 hari lamanya kita ada dalam hidup, tugas, dan kerja kita, dan dalam ruang pengakuan dosa kita tadi, kalau kita dengan tulus sudah membawa seluruh kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan celah di hadapan Tuhan, dan telah memohon pengampunan daripadanya, maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan dosa dan berita keselamatan itu kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena beginilah firman Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah menerima berita pengampunan dan keselamatan dari Allah, saya jemput mari berdiri untuk menaikkan puji-pujian kita kepadanya. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka bersama pembacaan Mazmur saat ini dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca bagian Mazmur ini secara berbalasan sesuai dengan bentuk tulisannya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang membentangkan langit seperti tenda, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Naik gunung turun lembah. Batas kau tentukan takkan mereka lewati. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, memberi minum segala binatang di padang. Di dekatnya diam burung-burung di udara. Kita sama-sama. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus. Serta
Bapak Ibu Saudaraku, di minggu pertama bulan lingkungan ini, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 datang sebagai firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan. Sambil kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, kesempatan diberikan kepada Kakak Joyce Balelai dengan pujian solo yang telah dipersiapkan. Dari lagu ini, jangan sampai kita memiliki kasih yang bersifat transaksional dan kasih maba hitung. Kata Sepihau di Betel Maulava dan Marlin Babis di Betani Naikola. Hari berlalu, musim berganti, namun kau selalu setia. Ada yang datang, ada pula yang pergi, namun kau tetap ada dan tak pernah tiada. Kau tak pernah tiada, Tuhan, kau selalu setia. Tuhan, kau tak berubah, mencintaiku, mengasihiku, mencintaiku, sayangi aku. Kasih-Mu tak berubah untukku. Kasih-Mu Tuhan tak berubah selamanya untukku. Kasih-Mu Tuhan tak berubah untukku selamanya. Hari berlalu, musim berganti, namun kau selalu setia. Ada yang datang, ada pula yang pergi, namun kau tetap ada dan tak pernah tiada. Kau tak pernah tiada, Tuhan, kau selalu setia. Tuhan, kau tak berubah, mencintaiku, mengasihiku, mencintaiku, sayangi aku. Kasih-Mu tak berubah untukku. Kasih-Mu Tuhan tak berubah selamanya untukku. Kasih-Mu Tuhan tak berubah untukku selamanya. Hari berlalu, musim berganti, ada yang datang, ada pula yang pergi, namun kasih-Mu tak berubah untukku selamanya. Kasih-Mu Tuhan tak berubah untukku selamanya. Hari berganti, namun kasih-Mu tak berubah untukku selamanya. Baik, terima kasih Kakak Joy dengan pujian yang telah memberkati persekutuan kita, dan kiranya Tuhan memberkati Kakak Joy. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita hari ini ialah
Dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, Allah sumber segala hikmat. Kami mohon berikanlah kepada kami hikmat, agar kami dapat membaca, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, datanglah dan berbicaralah kepada kami apa yang Engkau ingin kami ketahui dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri. Beginilah firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah suara kasih yang menenangkan bumi dan hati manusia. Karena itu marilah kita buka telinga dan hati bagi panggilan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan salam. Yang ada di balkon, salam. Yang ada di luar, salam. Apa kabar pagi ini setelah 6 hari lamanya kita masing-masing ada dalam hidup rumah tangga keluarga kita, bahkan dalam usaha dan pekerjaan kita? Apa kabar? Amin. Semua sehat? Pagi hari ini setelah kita membaca tentang hal kekhawatiran dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, yang juga dapat kita temukan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 31. Ini bulan lingkungan.
Dan karena itu tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan firman Tuhan ini, Allah memelihara semua ciptaannya. Sekali lagi, Allah memelihara semua ciptaannya. Ini tema yang kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, mengawali khotbah pagi ini, saya ingin mengajak kita, baik yang ada di bawah, yang ada di atas maupun yang ada di luar. Tidak usah lihat saya, tunduk. Tunduk, kemudian renungkanlah hidupmu saat ini. Oke, selesai. Bapak Mama, dalam ruang perenungan atau penghayatan kita tadi, adakah kita temukan bahwa diri kita ada di dalam rumah Tuhan? Sekali lagi, dalam ruang perenungan dan keteduhan diri tadi, apakah kita temukan bahwa diri kita saat ini ada dalam rumah Tuhan? Atau justru pikiran kita mengantar kita keluar dari rumah ini, sehingga kita ada di rumah kita ada di tempat kerja kita, dan akhirnya membawa kita dalam sebuah dunia yang namanya dunia kecemasan, membawa kita dalam sebuah dunia yang namanya dunia kekhawatiran. Dalam ruang perenungan tadi Bapak Mama, mungkin ada di antara kita yang khawatir, cemas. Tadi waktu parkir motor di sana beta lupa kunci setir. Sekarang lagi marak-maraknya orang curi motor. Tadi mungkin ketika duduk dalam perenungan, ada yang dibawa kembali ke rumah. Karena tadi mungkin lupa kunci pintu, karena kita semua datang gereja. Mungkin tadi di dapur lupa kasih mati kompor. Bahkan rasa-rasa kecemasan dan kekhawatiran lainnya. Dan Bapak Mama tahu, orang yang mudah cemas, orang yang sementara khawatir, gelisah, itu ciri-cirinya orang muda melamun. Dia ada duduk di sini, sepertinya dia bukan ada di sini. Coba lu taruh lupun tangan begini di dia. Dia son sadar. Karena dia sementara dihantar ke dalam dunia kecemasan, dunia kekhawatiran. Dan yang namanya orang khawatir itu memang manusiawi. Tetapi yang tidak manusiawi itu adalah dunia kecemasan, dunia kekhawatiran dan kegelisahan, membuat kita lupa bahwa sebenarnya apa yang sementara kita pikirkan di rumah kita, di tempat kerja kita, atau di sekitar kintal rumah gereja ini, itu sesuatu yang belum terjadi. Bahkan bisa saja tidak terjadi. Bapak Mama ada di dalam rumah gereja, tapi ini pikir itu motor yang tadi tidak kunci setir. Padahal dia ada aman-aman di sana. Kotong lupa kasih mati kompor di rumah. Padahal itu pikiran kita. Tadi mungkin kita begitu buru-buru, suka si mati. Tapi kita punya bayangan dalam kecemasan, ini mungkin belum kasih mati. Tadi datang mungkin buru-buru, makanya mama tidak kunci pintu, tapi bapak yang keluar ke belakang, itu dia su kunci. Itulah sebabnya Bapak Mama oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dia mengartikan khawatir itu dengan sebuah perasaan takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti akan terjadi. Sekali lagi, khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sebuah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui pasti akan terjadi. Itu artinya Bapak Mama, yang namanya khawatir, yang namanya gelisah, yang namanya cemas, itu sebuah pilihan, bukan sebuah akibat. Artinya Bapak Mama, ketika motor yang Bapak Mama pikirkan dalam rumah gereja yang belum terkunci itu, ketika Bapak Mama keluar dan dapati motor itu dalam keadaan aman-aman saja, sebenarnya itu bukan sebuah akibat dari pikiran kita yang membuat kita cemas, yang membuat kita gelisah, dan yang membuat kita begitu takut dengan keadaan motor di luar sana. Jadi khawatir itu hanyalah sebuah pilihan, bukan akibat. Karena itu kita diantar untuk apakah tetap ada dalam bayangan kegelisahan, bayangan ketakutan dan kecemasan kita terhadap kondisi motor yang ada di luar, atau yakin bahwa sebenarnya meskipun tidak kunci motor, tapi dia aman-aman di luar. Dan itu sebuah kenyataan ketika kita keluar dan dia ada aman-aman. Banyak orang yang hari ini begitu gelisah tentang kebutuhan hidupnya. Tentang apa yang akan dia makan. Tentang apa yang akan dia minum. Tentang juga apa yang dia pakai. Padahal tadi sudah ada makan. Dan dia sudah makan kenyang. Tapi masih juga pikir ini kira-kira besok ini mau makan apa. Di lemari pakaian ini, lemari son tampung lah. Karena tiap hari dia rajin ikut jualan online. Hampir tiap hari selalu ada tamu yang tidak diundang. Tapi selalu bilang tok tok tok, paket, paket. Nah. Bayangkan lemari pakaian sudah tidak tampung lagi. Tapi dia masih cemas kira-kira besok dia mau pakai apa. Karena bingung untuk memilih. Mau pakai pakaian yang mana, yang masih ada dalam lemari atau yang ada banyak-banyak di tempat pakaian di atas meja yang belum terlipat. Bapak Mama, waktu saya pendeta di Amfoang, itu mau omong kosong, nah bilang saat Natal baru turun untuk beli pakaian. Nah, karena kita di kampung sudah pakaian itu saja. Apalagi kita di kampung itu hanya orang melihat pakaian itu ketika di pesta dan juga ketika datang gereja. Tapi kalau datang gereja sebagai pendeta kan sampai di belakang su pakai ini toga. Ya orang tidak tahu bab tua pun baju dalam ini baru beli atau yang sulama. Ketika ada di Maranatha, Maranatha itu tempat gereja kota pertama yang saya layani. Istri saya sering kali menegur. Dia bilang, "Bapak, sone beli baju lah kok. Itu Maranatha tuh orang kota dong. Jangan sampai dong lihat lu pakai itu baju minggu lalu, ini yang lu pakai lagi hari ini." Tanpa sadar istri saya mengantar saya memasuki dunia kecemasan, dunia kekhawatiran. Padahal ketika saya pakai baju itu yang sama,
dari rumah, saya sudah cemas. Tapi begitu sampai di tempat, entah ibadah kah, entah syukuran kah, entah pesta, tidak ada satu pun yang omong, wih bab tua pakai ulang itu baju. Hanya pikiran kita ini yang mengantar kita membawa ke dalam dunia kecemasan, dunia kegelisahan. Padahal pakai baju baru juga tidak ada orang yang puji. Wih bab tua pun baju luar biasa. Tidak ada, dong ada tenang-tenang sah. Ya. Tapi orang yang mudah cemas, orang yang mudah khawatir cepat tersinggung. Ketika pakai baju lama dan orang lihat terus, lu jangan sampai lihat baju lama ini. Atau begitu pakai baju baru orang lihat terus, ini bukan online, ini beli langsung di toko. Padahal orang sudah tahu, satu minggu ini sekitar 4 kali kok petugas paket datang terus. Karena itu lu mau bilang ini beli di butik kok, di toko pakaian, orang sudah tahu itu pasti online. Nah Bapak Mama saudara-saudaraku, itu yang pagi tadi itu ketika kita baca firman Tuhan, penting sekali untuk kotong menghayati ketika Tuhan Yesus bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya lebih utama, yang lebih prinsip, yang harus kotong perhatikan. Karena yang namanya soal makan dan minum, sebenarnya itulah sebuah kelengkapan untuk melengkapi kehidupan kita, untuk kotong mempertahankan kehidupan. Karena betul hanya orang yang makan dan minum itu yang memberikan sumber energi untuk dia bisa hidup dan melakukan apa saja. Tapi sesungguhnya makan dan minum itu bukan yang utama, hidup itu yang paling utama. Soal Bapak Mama makan apa pagi ini, yang penting ada makan. Banyak di antara kita yang terlalu berpikir untuk makan apa hari ini. Karena itu menyibukkan dirinya dengan usaha-usaha dan kerja untuk mendapatkan sesuatu melengkapi bahan makanannya. Kemarin kotong su makan sayur kangkung, in hari ju kangkung kok. Kemarin kan su makan ikan, in hari ikan juga kok. Sama dengan pakaian tadi itu. Dan karena pikiran-pikiran yang mengantar kita keluar dari alam kehadiran kita saat ini, ke dunia kecemasan, ke dunia kegelisahan. Itulah sebabnya mengapa hari ini banyak orang yang tidak lagi memikirkan tubuhnya, memikirkan hidupnya. Tubuh sudah kasih alarm, tanda-tanda bahwa dia sudah lemas, dia sudah capek. Karena harus bekerja dari jam 6 pagi sampai dengan hampir jam 6 sore ini tanpa kasih dia istirahat. Bekerja terus menerus. Hanya karena memikirkan makan apa hari ini dengan nasi. Hanya memikirkan minggu depan ini mau pakai baju apa, celana apa, rok apa, baju terusan apa. Dan karena itu kotong membuat hidup kita ini sangat menderita. Karena tidak pernah berhenti untuk bekerja. Apalagi waktu dengan keluarga. Karena semua waktu kita pakai untuk bekerja. Sudah habis jam kerja di kantor. Tapi pulang dari kantor tidak langsung ke rumah. Dia pergi ke Haukoto sana, ke Fatukoa sana. Karena di sana ada babi 5 ekor yang menanti dia. Pakai pakaian dinas ke sana. Padahal di rumah istri dan anak-anak menanti. Bayangkan jam 5 langsung Fatukoa urus kandang babi. Tidak utamakan istri dan anak-anak. Pulang dari Fatukoa sudah jam 7. Sampai di rumah
muka su mulai keram karena telah lelah. Dari kantor yang kerja begitu panjang, kena mas parak dari pimpinan, malah kerja hari ini belum selesai, pekerjaan di Fatukoa su menunggu. Sampai di Fatukoa ternyata makanan babi sudah tidak ada, dia harus kembali ke toko untuk beli makanan. Capek kembali, karena itu su hampir jam 7, jam 8 baru pulang rumah. Sampai di rumah, senyum pun tidak, apalagi omong-omong dengan istri dan anak-anak. Karena itu banyak keluarga-keluarga hari ini yang komunikasinya terganggu hanya karena begitu cemas, begitu khawatir, begitu gelisah dengan kehidupan hari esok. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, Yesus akhirnya bilang bahwa bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Mama, bacaan kita tadi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya tentang hal mengumpulkan harta. Ketika berkata begini, sebenarnya Yesus mau mengarahkan perubahan orientasi, perubahan pikiran dari orang-orang sesama dengan Yesus yang pada waktu itu terlalu sibuk dengan urusan kerjanya, dengan urusan usahanya, sampai lupa tentang diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Manusia-manusia pada zaman Yesus itu tidak pernah puas dengan kenyataan yang mereka sudah alami saat ini. Makanya Bet bilang, puaskanlah dirimu dengan makanan dan minuman yang ada hari ini. Orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang cemas itu karena tidak pernah merasa puas. Makanya tadi Bet bilang, lemari satu lemari itu pakaian penuh, tapi masih berpikir kira-kira besok mau pakai apa. Karena itu tadi malam saya lihat kenapa Yesus bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Jangan pula khawatir tentang tubuhmu, tentang apa yang akan kamu pakai. Kata jangan khawatir ini berulang-ulang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan kita tadi. Dan Bapak Mama, ternyata bahwa kata khawatir yang dipakai oleh Yesus di sini ini dalam bahasa aslinya, teks aslinya dalam bahasa Yunani itu ini dia pakai kata kerja. Kata kerja merimnao, bukan merimanao, merimnao. Kalau merimnao itu orang timur. Tapi ini merimnao. Merimnao itu diterjemahkan dengan pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Ini khawatir. Pikiran kita ini ditarik keluar dari tubuh kita untuk memikirkan dua hal yang bertentangan. Antara takut di satu sisi dengan yakin di pihak yang lain. Untuk gelisah di satu pihak dengan percaya di pihak yang lain. Dan Bapak Mama, orang yang khawatir itu tidak akan bertemu dalam kehidupannya. Dia akan ditarik untuk terus khawatir dan cemas, tapi juga dia satu ketika dia akan dibimbing untuk ada dalam keyakinan dan percayanya kepada imannya. Dan karena itu Bapak Mama, orang yang hidupnya dalam keadaan cemas, orang yang hidup terus dalam kekhawatiran, itu cenderung membuat orang itu menutup diri. Orang yang susah berbagi, orang yang kikir, atau bahasa Kupangnya bilang orang kakeek. Ada makanan. Tadi makan siang semua. Tapi begitu orang lain datang untuk menumpang di rumahnya, bertamu di rumahnya, pas siang, pas jam makan.
Apa salahnya togor dia makan dulu di situ? Apalagi orang datangnya dari jauh. Aduh, Bapak datang, kami sudah makan habis. Nah, padahal masih ada makanan di rice cooker. Nah, tapi dia berpikir untuk makan malam ini seperti apa. Ini ciri-ciri orang yang khawatir dalam hidupnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam sebuah penelitian, ini penelitian ilmiah, terhadap sejumlah pasien yang sakit. Baik yang sakit di rumah, maupun yang sakit di rumah-rumah sakit. Ketika penelitian ini dilakukan, melalui sebuah proses wawancara langsung dengan mereka yang sakit, ternyata di sana ditemukan bahwa orang-orang yang sakit kebanyakan itu menderita sakit psikosomatis. Sekali lagi, penyakit psikosomatis. Ini penyakit psikis, penyakit batin, bukan penyakit tubuh dalam tanda petik. Orang-orang yang sakit psikosomatis menurut penelitian ini, dia bilang bahwa mereka terlalu berpikir, karena itu akhirnya mereka mengalami faktor gangguan mental dan pikiran. Karena terlalu cemas membuat mereka khawatir dan stres. Itulah yang membawa mereka naik ke tempat tidur, bawa mereka ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Jadi dalam penelitian ini ternyata bilang bahwa dari sejumlah pasien yang mereka dekati untuk wawancara, itu umumnya bukan penyakit bawaan, tapi kebanyakan itu penyakit psikis, pikiran yang mengantar mereka turun ke dalam batin. Dan ketika orang terlalu cemas, orang terlalu khawatir, orang terlalu gelisah, maka akhirnya melemahkan susunan-susunan saraf-saraf tertentu yang mengganggu dia, dan karena itu membuat dia lemas. Dan kalau sudah lemas karena terlalu banyak pikiran, mudah terserang penyakit. Dan akhirnya mereka harus tidur di tempat tidur oleh karena sakit. Dan itu sebenarnya mereka sakit karena pikiran, khawatir, cemas, dan bimbang. Padahal Bapak Mama 92% dari pasien yang sementara sakit karena gangguan pikiran itu, ternyata bilang bahwa 92% apa yang mereka gelisahkan, apa yang mereka cemaskan atau khawatirkan, itu ternyata tidak terjadi. Bayangkan Bapak Mama, kau akhirnya jatuh sakit, hanya gara-gara terlalu berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Tapi karena terlalu cemas akhirnya membuat kita jatuh sakit. Bahkan dalam penelitian itu bilang bahwa ternyata orang yang terlalu ragu atau pesimis membuat dia umur pendek. Orang yang hidup itu cenderung optimis atau yakin dengan iman percayanya, itu akan melahirkan sebuah usia harapan hidup alias umur panjang. Dan akhirnya ketika tadi malam saya baca ini penelitian, saya bandingkan dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Kan Yesus bilang, adakah di antara kamu yang karena hal kekhawatiran dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Beberapa minggu yang lalu kita omong tentang Bahtranu. Satu hasta itu ukurannya 45 cm. Nah karena itu siapa yang karena khawatir, Yesus bilang justru akan menambah sehasta dalam hidupnya. Bukan justru sebaliknya. Terlalu banyak khawatir membuat kita sakit psikis. Dan kalau sudah masuk di rumah sakit, pikiran tambah melayang. Jangan sampai beta mati ini. Nah, ini pikir mati, nanti mati betul. Karena pikiran terlalu banyak. Mau pikir yang di rumah dong, di tempat kerja
mau pikir ini pasti mati. Sudah mati, sudah selesai. Nah karena itu Bapak Mama untuk meyakinkan kita orang-orang percaya, jadi waktu itu ini bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Karena itu Yesus ketika melihat orang banyak, membandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya, makanya dia bilang bahwa hal-hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia bilang terhadap kamu, supaya jangan terlalu khawatir, supaya jangan terlalu cemas, perhatikanlah burung-burung di udara. Yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai dan mengumpulkan dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Tuhan Allah. Bapak Mama kalau kau baca di teks Lukas pasal 12, ayat paralel dari perikop ini, justru di sana dia lebih kasih tegas bahwa burung-burung yang dimaksud itu Lukas pakai burung gagak. Dan Bapak Mama tahu burung gagak itu menurut Ulangan pasal 14 ayat 14 ini burung yang haram. Burung yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Nah, kalau dalam Imamat pasal 11 itu ada makanan yang haram dan makanan yang halal. Dan di antara makanan yang haram itu salah satunya itu burung gagak. Nah Bapak Mama kalau kotong sone suka makan itu barang atau dilarang untuk makan, untuk apa pelihara? Tapi burung gagak sekalipun yang adalah burung haram yang tidak boleh dimakan, itu justru dipelihara oleh Allah dan dikasih makan oleh Allah. Memang benar. Tidak ada burung, atau Bapak Mama ada yang pernah lihat, ada burung yang langsung dikasih makan oleh Tuhan Allah dalam sarangnya. Tidak ada. Tapi bahwa kelihayan dari seekor burung sebagai ciptaan Tuhan, begitu dia lihat bahwa tanda mentari pagi itu sudah mulai muncul, dia akan bangkit dan berkicau, bernyanyi. Dia pertama-tama memuji Tuhan dulu. Dia berkicau, membangunkan kita dan mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Tidak usah berpikir apa tentang kenyataan hidup hari ini, tapi pertama-tama bangun seperti burung, angkat hati, naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Terserah apa yang terjadi hari ini, yang penting hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan karena itu Bapak Mama tahu, begitu selesai dia berkicau, dia mulai terbang untuk cari makan. Dan dalam terbangnya dia di udara, Tuhan sebagai penciptanya menunjukkan titik-titik mana yang harus dia hinggap, karena di sana ada makanan yang tersedia baginya. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Mama. Kita manusia yang berakal budi, manusia yang ciptaan mulia dari Tuhan Allah ini saja, Tuhan Allah bilang jangan khawatir. Dan jangan lagi bertanya apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang kami pakai. Karena tentang hal makan dan minum, burung di udara saja yang tidak pernah menabur, menuai dan mengumpulkan dalam lumbung masih dipelihara oleh Tuhan Allah. Atau dia bilang tentang tubuhmu. Tadi itu tentang hidup, dia umpamakan burung. Maka tentang tubuhmu, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di bukit, dia bilang perhatikan bunga bakung di padang, yang tidak pernah menenun dan tidak pernah memintal, tapi begitu didandani oleh Tuhan Allah, sehingga Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya, dia tidak pernah berpakaian sama dengan bunga yang begitu indah didandani oleh Tuhan Allah. Apalagi kamu, anak-anaknya, itu pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Makanya tadi malam ketika mempersiapkan khotbah ini Bapak Mama, saya tertegun dengan pertama Petrus pasal 5 ayat 7. Dalam segala kecemasan dan kekhawatiran kita, baca ulang-ulang ini ayat.
Pertama Petrus pasal 5 ayat 7. Di sana Petrus bilang kepada kita begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kotong ini adalah orang-orang yang bukan tidak percaya. Kotong ini adalah orang-orang yang percaya sejak lahir. Kalau kotong adalah orang-orang yang percaya sejak lahir sampai dengan hari ini, dan selalu memedomani firman Tuhan dalam jalan hidup kita, ketika kita ada di tempat usaha, ketika kita ada di tempat kerja, untuk apa sanksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Karena itu berapapun gaji yang Bapak Mama dapat di kantor sana, berapapun hasil usaha dan pekerjaanmu, entahkah di pasar, di kebun, di atas bangunan sebagai seorang tukang, atau ketika Bapak Mama sebagai seorang penjual ada di pasar, berapapun keuntunganmu, puaskan diri dengan itu. Banyak orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat hari ini, dan karena itu mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu di kantor sana dia tidak segan-segan untuk mengambil apa yang bukan haknya dia. Dia melakukan korupsi. Dia melakukan markup terhadap harga yang harganya begini, dia kasih naik supaya keuntungannya untuk dia. Banyak orang tua yang cemas tentang masa depan anak-anaknya. Akhirnya harus mempertaruhkan harga dirinya untuk supaya anak-anaknya dapat kerja. Saya pun anak baru wisuda. Dia belum dapat kerja. Nah, dia bilang, Bapak ini, Bet bilang, lu tiap hari ada main HP toh, share di Google situ. Kalau dapat lowongan di mana kasih masuk di situ. Karena melalui itu lebih paten. Daripada lu harus suruh Bapak pi di sana, pi di sini untuk ya jual harga diri. Baik kopi dong terima lu. Bapak Mama kalau kotong masuk dan dong bilang, aduh Bapak minta maaf. Ini su penuh. Itu kita mundur belakang juga tidak. Son sadar. Makanya yang terpenting bagi anak-anak kita itu ajar mereka, bimbing mereka untuk betul-betul belajar. Ketika mereka ada di sekolah, ketika mereka ada di bangku kuliah. Nah termasuk bosong yang ada hadir saat ini nih. Nah, belajar. Supaya tunjukkan prestasimu di akhir pendidikanmu. Karena hari ini dunia kerja punya tuntutan adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya keterampilan, orang-orang yang punya keahlian. Karena yang tadi Bapak Mama masuk dan akhirnya dong bilang ini full itu, bukan dong langsung bilang full. Tapi kita bawa kita pun anak-anak pun ijazah, kemudian dong buka. Lihat dia pun nilai, aduh kok ini pemadam kebakaran siram juga tetap merah semua ini. Lihat PI kok son ada keterampilan apa-apa, son ada keahlian apa-apa. Dia suteliti. Baru dia bilang, Bapak Mama minta maaf teh ini penuh, serahkan. Serahkan itu bukan, itu dia suteliti semua di dalam. Ini lupa anaknya masuk, ini tambah beban saja. Nah, makanya dia kasih pulang. Nah karena itu hari ini bekerjalah, belajarlah. Yang penting Tuhan lihat dari tahta ketinggiannya bahwa betul-betul lu usaha. Betul-betul lu belajar. Supaya apapun hasil kerjamu, meskipun lu itu adalah seorang bawahan di kantor dan karena itu terima pas-pasan, lu bersyukur dengan apa yang lu dapat, Tuhan menumpangkan tangan berkatnya atas hasil kerjamu, maka apa yang menjadi kebutuhan hidupmu ketika lu belanjakan itu pasti akan terlengkapi. Karena firman Tuhan bilang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan. Dan yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Itu dia katakan ketika orang ada di padang gurun, orang Israel.
ketika dia turunkan mana sebagai berkat pemeliharaan Tuhan, dorang mulai baku rampas. Ada yang kumpul banyak-banyak, tidak taunya begitu pas selesai, dia menjadi busuk. Karena dia bilang, mana untuk hari ini, cukup untuk hari ini. Sementara orang yang mengumpulkan sedikit, dia tidak akan kekurangan. Karena dong sama-sama makan, dan besok lagi Tuhan sediakan mana untuk hari esok. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tidak usah bawa untuk kesusahan hari ini ke hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Makanya tadi malam saya baca satu kalimat bijak, dia bilang begini. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Sebab jalan yang bernama besok, sekali lagi, sebab jalan yang bernama besok akan membawa kamu kepada satu kota yang bernama tidak pernah. Tidak usah pikir hari esok. Karena kalau lu berpikir tentang apa yang akan terjadi hari esok, maka lu akan dibimbing untuk pergi ke satu kota yang namanya tidak akan pernah. Kotong terlalu berpikir tentang hari esok. Padahal ketika besok, dia tidak terjadi. Begitu Jadi pulang sudah, jangan pikiran terlalu, jangan melamun di sinilah, ini rumah Tuhan. Tidak usah berpikir ini minggu mesti dapat apa. Oke lah, sekarang masih tanggal muda, jadi boleh pesan online lah. Tapi mengerti juga dengan kita pun keadaan. Paksa diri tanggal muda, pesan banyak-banyak, begitu pas tanggal belasan mau makan apa. Gara-gara mama ini belanja terlalu banyak, makan itu pakian dong. Itu juga jadi masalah. Nah, begitu. Memang dunia hari ini itu mengantar kita untuk ada dalam sebuah dunia kenikmatan. Dunia hedonisme. Dan yang namanya dunia hedonisme itu membawa kita untuk tidak pernah puas dengan kenyataan diri kita sendiri. Muka supas. Mama, itu kecuali pakai krim yang nama ini. Dia berubah pikiran. Mama pun potongan seperti ini, itu baju sonde cocok. Itu ini, pakai yang ini. Padahal dia omong kosong supaya dia pun jualan laku. Karena lu mau pakai model apa juga, kalau model begitu juga sama saja. Tidak usah lah, tidak usah paksa diri untuk ini. Ya. Apalagi kita yang sutua. Jam berapa? Oh masih bisa. Kau yang sutua ini sudahlah, nikmati dengan usia ketuaan. Tidak usahlah paksa muda. Saya ini hanya orang karena paksa untuk semer rambut. Kalau soalnya saya bilang biar sudahlah. Makanya saya tidak usah lihat saya usia di sini, lihat di sini. Begitu. Saya sebenarnya hormat pada firman Tuhan, dia bilang sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Itu artinya orang yang rambut putih itu yang Tuhan perhatikan. Makanya lu kalau masuk rumah sakit dan rambut masih hitam, Bapak kenapa masuk rumah sakit? Kalau lu belum tua toh, umur 70 Bapak. Umur 70 maka rambut hitam ini. Itu Tuhan tidak perhatikan. Tuhan tidak gendong. Sudahlah, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang tiap minggu kok omong vokal grup paduan suara banyak-banyak. Tadi juga tidak ada yang datang lapor diri. Kami majelis siap di belakang, mari kita menyanyi sudah. Supaya paduan suara dan vokal grup dengar kami, minggu lalu dong bertobat dan dong menyanyi sudah.
Saya ini minggu latihan solo. Supaya minggu depan tidak ada vokal rupa paduan suara bet menyanyi lah. Biar ko yang tulis nama don ko tahu bahwa dong vokal grup di Maranatha, paduan suara di Maranatha, nah malu sedikit kok mulai menyanyi sudah ya. Kiranya pujian tadi semakin meneguhkan kita untuk menghayati kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pujian para presbiter. Mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita puji nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 86 ayat 1, tambahkan dan kuatkanlah. Mari kita siap hati untuk ada dalam ruang persembahan syukur. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi bukan hanya untuk pekerjaan pelayanan, tetapi juga untuk memelihara kehidupan, menunggu karya lingkungan, dan menegakkan kasih Allah bagi seluruh ciptaan. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan pada bait yang pertama. Bersyukur senang
jemaat saya persilakan berdiri. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Atas kebaikan, atas pertolongan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami, kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Sampai dengan detik hari ini ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati akan persembahan persepuluhan, natsar dan juga ucapan syukur kami ini ya Bapa, agar biarlah boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan juga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di dalam gereja kami di Jemaat Maranatha Oebufu. Berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak, karena hanya dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan lagu persembahan kami. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam persekutuan kita hari ini ada satu keluarga yang terdiri dari bapa, mama dan 2 orang anak mengambil keputusan iman untuk meninggalkan keyakinan sebelumnya dan ada dalam kepercayaan Kristen Protestan. Karena itu mari kita mendengarkan dan menyaksikan pembacaan pernyataan di tengah jemaat Tuhan. Silakan. Salam. Selamat pagi semua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf agak gugup sedikit. Nama lengkap Imade Adi Suryadinata, tempat tanggal lahir Kupang 6 Januari 1986. Pria, agama sebelumnya Hindu, alamat RT 03 RW 008 Obufu NTT. Istri Imelda Natalia Balo, Kupang 27 bulan 11 1985, wanita Hindu, RT 03 RW 008 Obufu NTT. Anak pertama Nimayan Putri Gayatri, 18 Juli 2008, wanita, agama Hindu, RT 03 RW 008 Obufu NTT.
Anak kedua Imade, Selatan Milano Asuri, 0106/2017, Hindu, Obufu NTT. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tanpa dipaksa atau dibujuk oleh siapapun juga, saya rela melepaskan diri dari kepercayaan agama Hindu dan selanjutnya masuk menjadi anggota Gereja Masehi Injil di Timor, Gemit di Jemaat Maranatha Obufu, dan bersedia mengikuti segala bentuk pelayanan berdasarkan peraturan dalam Gereja Masehi Injil di Timor. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita menyaksikan penyerahan surat pernyataan kepada Majelis Rayon 2 karena mereka akan berdomisili di Rayon 2, dan selanjutnya kepada Majelis Jemaat Harian agar nama mereka tercatat dalam buku induk anggota Jemaat Maranatha. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebagai Wakil Sekretaris mewakili seluruh Jemaat Maranatha Obufu menyambut keluarga ini untuk menerima pelayanan di Jemaat Maranatha Obufu. Dan dalam sukacita Tuhan, mari kita menyambut mereka dengan tepuk tangan. Dan didampingi oleh Ibu Koran 6 bersama presbiter di Koran 2 akan mendampingi keluarga ini dan mempersilahkan untuk berperan aktif dalam pelayanan di Jemaat Maranatha Obufu. Tuhan memberkati. Papa Mama sedikit cerita bahwa keluarga ini ketika bertemu dengan saya, beberapa kali kita percakapan. Saya sendiri terharu karena belasan tahun mereka hidup dalam keyakinan Hindu. Makanya beberapa kali saya panggil ulang untuk tanya kesungguhan hati mereka. Dan suami ketika datang, dia bilang bahwa memang ini pergumulan sudah belasan tahun. Tapi kami tiba pada keputusan untuk berpindah. Memang ada tantangan dalam keluarga. Karena itu dengan dibacakannya pernyataan hari ini, saya minta Jemaat Maranatha, mari kita doakan mereka, untuk mereka sungguh-sungguh ada dalam persekutuan kita. Secara khusus ketika ibu datang bertemu dengan saya bilang, Mama awalnya Kristen, Mama sudah ada kembali di sini, maka Mama yang harus jadi contoh bagi suami dan anak-anak. Karena dalam perjalanan perkunjungan saya sudah hampir 27 rayon ini, banyak keluarga-keluarga yang salah satunya awalnya adalah Kristen. Ketika bawa suami atau istrinya untuk menjadi Kristen, justru kemudian mereka akhirnya lupa untuk membimbing pasangannya yang awalnya bukan Kristen. Gereja saja tidak, ibadah saja tidak. Maka saya bilang dengan keluarga ini, khususnya istri, untuk sungguh-sungguh menjadi teladan iman bagi suami dan juga bagi anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hari ini kami kembali ada dalam rumah-Mu. Setelah 6 hari lamanya, kami ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami. Ketika kami ada di tempat usaha dan kerja kami. Hari ini ketika kami datang mempersembahkan semua yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Terimalah semua persembahan kami mulai dari rumah sampai dengan tempat usaha kerja, bahkan di tempat pendidikan kami. Hal-hal yang berkenan kepadamu kiranya Tuhan terus memberkatinya. Sementara hal-hal yang tidak berkenan, yang itu adalah kelemahan yang membuat kami jatuh ke dalam pencobaan, melakukan dosa dan pelanggaran.
Hari ini ketika kami ada dalam rumah-Mu, ketika kami sudah datang dalam kerendahan hati untuk memohon pengampunan-Mu, maka kami sungguh percaya Engkau Allah pengasih yang tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi dalam kasih setia Tuhan, Tuhan membaharui kehidupan kami, agar hidup kami selanjutnya tetap berpegang kepada firman kebenaran-Mu, dan karena itu hidup dalam terang pengenalan dan takut akan Tuhan. Dalam keyakinan seperti inilah, kami siap untuk melanjutkan siara kehidupan kami di minggu yang baru. Kuatkan dan teguhkan iman kami, ya Bapa di sorga, yang terkadang mudah cemas, bimbang, ragu, khawatir sampai takut terhadap kenyataan hidup hari ini yang kami khawatirkan akan terjadi pada hari esok dan seterusnya. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu hari ini, kami sungguh diyakinkan bahwa Engkau Tuhan sumber pemelihara dan sumber berkat bagi kehidupan kami. Hanya dengan tetap menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, hanya terus menyerahkan usaha dan pekerjaan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga keluarga kami, maka Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kami, maka Tuhan akan memberkati pendidikan anak-anak kami demi masa depan yang kami harapkan dan yang dicita-citakan oleh anak-anak kami. Supaya apapun hasil yang kami dapati, kami tetap bersyukur kepadamu dan tahu bahwa Tuhan akan melengkapi apa yang masih menjadi kekurangan dalam kebutuhan hidup kami. Biarlah dengan belajar dari burung yang selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah dengan belajar dari bunga bakung yang selalu didandani oleh Tuhan, maka kami percaya bahwa kami yang adalah manusia ciptaan-Mu yang paling mulia, karena segambar dan serupa dengan Allah, Engkau akan memelihara kami dengan makan dan minum yang secukupnya. Engkau akan mendandani kami dengan pakaian yang kami butuhkan, supaya hari-hari hidup kami, ketika kami menyaksikan pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam hidup ini, kami selalu ada di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dengan keyakinan firman-Mu ini, maka saat ini kami telah siap untuk kembali dalam kehidupan kami. Kami akan kembali ke tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Ciptakanlah hubungan yang baik di antara kami sebagai suami istri, hubungan yang baik di antara kami orang tua dengan anak-anak. Meskipun ada banyak kebutuhan hidup yang harus kami penuhi dalam rumah tangga keluarga kami, tetapi hanya dengan hati yang penuh sukacita dan hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka di setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati dan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu kami juga akan siap untuk kembali ke dunia kerja kami, tempat usaha dan pekerjaan kami. Dimanapun kami ada, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami sungguh percaya Tuhan hadir untuk menuntun dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami dengan berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu merasa syukur dan puas dengan kenyataan-kenyataan hidup ini, untuk tidak lagi memikirkan hari esok, karena hari esok ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tetap merancangkan yang terbaik dalam hidup kami untuk hari esok dan masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini dalam persekutuan kami di kebaktian pertama, kami mengucap syukur kepadamu bersama dengan 62 pasangan rumah tangga keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Teruslah hadir di tengah-tengah rumah tangga keluarga mereka, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, satukan mereka selalu dalam hidup rumah tangga keluarga
yang selalu rukun, damai, dan harmonis, supaya dalam rumah tangga keluarga mereka nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hari ini juga ya Bapa di sorga bersama dengan 67 orang anak-anak Tuhan, mulai dari yang masih kecil sampai dengan orang tua lansia, yang hari ini 67 orang anak-anak Tuhan ini ada dalam suasana syukur karena sepanjang minggu yang telah kami lalui ini sampai pagi ini mereka boleh merayakan sukacita ulang tahun kelahiran mereka. Teruslah menyertai hari-hari hidup mereka, jaminkan umur panjang, jaminkan damai dan kesejahteraan dalam hidup, usaha, dan pekerjaan, termasuk masa depan bagi mereka yang sementara ada dalam bangku pendidikan. Berkati masa tumbuh kembang mereka kalau mereka masih kecil ya Bapa, supaya dalam kemurahan dan cinta-Mu mereka terus merasakan hari-hari yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Bersama dengan keluarga besar Haning, keluarga besar Ledo, kami datang memohon kekuatan bagi mereka, oleh karena Tuhan berkenan untuk mengambil kembali suami, ayah, opa, saudara terkasih, Bapak Yohanes Haning. Biarlah dalam kedukaan keluarga besar ini, Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaminkan hari-hari ke depan, bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan mereka. Kami terus menatang pelayanan dari Majelis Jemaat Maranatha Uebufu, 4 orang pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Tuhan berkati setiap bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Biarlah kehadiran hamba-hamba Tuhan ini, laksana hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, sehingga ketika mereka naikkan doa-doa pergumulan umat-Mu dari setiap rumah tangga dan keluarga, ketika mereka bersama-sama ada dalam sebuah ibadah, baik ibadah rumah tangga atau ibadah syukur, biarlah di sana nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan terus memberkati semua pelayanan mereka. Kami terus menatang pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pembangunan Pastori 4 yang masih terus berlangsung, dan kami naikkan syukur kepadamu Bapa, karena kegiatan pembangunan pondasi hampir rampung. Kami menyerahkan semua pekerjaan ini dalam tangan Tuhan, termasuk proses ke depan. Tuhan menyertai panitia dan majelis harian yang akan melakukan rapat pada hari Selasa. Biarlah di sana hikmat Tuhan menyertai, supaya mereka dapat mengambil keputusan bagi kelanjutan pembangunan rumah dari seorang hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu yang baru dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tuhan mendengarkan setiap doa, ketika dalam berbagai macam tantangan kesulitan, ketika dalam berbagai macam bentuk ucapan syukur, kami datang sepanjang minggu ini. Bersedialah untuk membuka telinga pengasihan-Mu, mendengarkan kami, memberkati hidup kami. Karena saat ini kami naikkan doa kami ini hanya beralaskan nama Tuhan Yesus, sumber penjamin kehidupan kami, yang akan terus memberkati hari-hari hidup kami, sehingga hilanglah rasa khawatir dalam seluruh hidup kami. Dalam nama itu pula kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita mendengarkan warta pelayanan minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat Maranatha Uebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Uebufu maupun jemaat tamu yang datang beribadah dalam ibadah minggu pada saat ini. Pendeta Yusuf Nakmova MTH melayani ibadah pertama dan kedua, sedangkan Pendeta Vivi MJT Siar Balo MTH melayani ibadah ketiga dan keempat hari ini. Informasi kegiatan jemaat. Majelis Rayon yang melayani pada ibadah Minggu 9 November adalah ibadah pertama Rayon 11, 15, dan 27, ibadah kedua Rayon 7, 9, dan 17, ibadah ketiga Rayon 4, 21, dan 23, ibadah keempat Rayon 13, 19, dan 25. UPP Pengurus Pemuda. Kami menyampaikan terima kasih kepada majelis jemaat, dan para donatur yang telah memberikan dukungan, doa, daya, dan materi
untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Pemuda Maranatha Mission Trip 2025 di Gemit Lahairoi Insana Kyupukan TTU. UPP Pengurus Kaum Bapa, UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping akan mengadakan kunjungan pada hari Selasa 4 November jam 5 sore di rumah Bapak Sefrendau Manu. Kami mohon kehadiran seluruh kaum Bapa Rayon 5. Panitia Pembangunan. Laporan progres pekerjaan pembangunan rumah pastori 4 tahap 1, realisasi pencapaian bobot pekerjaan 74,67%. Permasalahan lapangan, pencapaian prestasi pekerjaan sampai minggu ini masih mengikuti kontrak upah kerja. Kelebihan dan kekurangan pekerjaan pada kontrak upah kerja akan diakomodir dalam adendum kontrak 1. Penambahan pekerjaan sesuai kontrak upah kerja tukang adalah pembuatan septic tank atau resapan, instalasi perpipaan air kotor atau bersih yang tertanam dalam pondasi, beberapa volume galian tanah yang mengalami pergeseran dan galian lubang baru, serta item pekerjaan lain yang mengalami kelebihan dan kekurangan volume sesuai realisasi pekerjaan. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat terkasih mendukung penyelesaian pekerjaan pembangunan pastori 4 dalam bentuk sumbangan material maupun bentuk lainnya. Bahan bangunan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, semen 78 sak, pasir cor 4 red, batu karang 8 red, batu pecah 2/3, 1 kubik, ijuk 2 ikat dan pipa hawa septic tank 2 buah. Gereja telah menerima sumbangan material untuk pekerjaan pembangunan pastori 4 tahap 1, yaitu sebagai berikut. Semen 25 sak dan uang tunai 1 juta rupiah dari Bapak John Doko. Semen 10 sak dari anak Dia Doko. Semen 10 sak dari anak Ella Doko. Semen 5 sak dari anak Niken Doko. Uang tunai 1.200.000 rupiah dari Bapak Eng Nolalan di Rayon 24. Atas nama majelis dan jemaat diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat Harian. Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu 8 November jam 4 sore dikoordinir oleh Koordinator Rayon 4, 5, dan 6. Atestasi keluar. Keluarga Bapak Daud Budiani Lukas Kandi dari Rayon 23 telah berpindah domisili dan menjadi anggota jemaat Gemit Nekamese Nai Oni, Klasis Kota Kupang Barat. Informasi duka, telah meninggal dunia mendiang suami, Bapak Opa Kekasih, Yohanes Haning, di Rayon 15, meninggal pada hari Jumat, 31 Oktober 2025. Pemakaman hari ini, Minggu 2 November 2025, jam 11 siang. Majelis menyampaikan turut berduka cita. Lain-lain. Setelah ibadah kedua hari ini, Prodia Kupang akan membagikan brosur pemeriksaan kesehatan kepada jemaat di halaman gereja. Gereja menerima sumbangan berupa selembar sarung dan uang tunai 200.000 rupiah dari keluarga duka Nenometa Nenoliu di Rayon 20. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Oktober adalah laki-laki 724 orang, perempuan 1061 orang, total 1785 orang. Informasi keuangan tanggal 25 sampai 31 Oktober 2025, penerimaan ditambah saldo minggu lalu 259.013.150 rupiah. Pengeluaran 14.267.000 rupiah. Saldo akhir 244.746.150 rupiah. Penerimaan pembangunan 4.275.500 rupiah. Pengeluaran 28.316.000 rupiah. Saldo akhir 60.228.342 rupiah. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pertama pagi ini. Karena itu umat Tuhan saya jemput mari berdiri untuk menerima amanah pengutusan. Berdasarkan liturgi yang ada, mari kita menyambut pengutusan ini dengan berkata secara berbalasan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi percaya kepadanya sebagai pencipta sekaligus pemelihara kehidupan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi teladan iman dalam hal percaya kepada pemeliharaannya. Pergilah dengan damai, janganlah khawatir akan hidupmu, sebab Tuhan selalu memelihara semua ciptaannya. Kita memuji Tuhan dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati bumi tempat engkau berpijak. Kristus Sang Penebus mengalirkan damai seperti air kehidupan. Roh Kudus menumbuhkan kasih dalam hatimu untuk merawat seluruh ciptaan, kini dan selamanya. Amin. Shalom, silahkan duduk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita memuji Tuhan, pujian Tuhan Allah beserta engkau.